beringin. Ya, hawanya agak beda ya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Sekarang kita mau eksplor sebuah buyut yang berada di daerah Jatiwangi ya. Nama buyutnya Buyut Sinjang. Nanti kita sedikit-sedikit cerita tentang sejarah Buyut Sinjang sambil kita eksplor ke dalam. Oke, lanjut ke dalam. Di buyutnya lumayan terang ya. Sekarang mah banyak pencahayaan, udah dikasih lampu. Mungkin dulu saya pernah kesini masih gelap, belum banyak lampu kayak sekarang, jadi agak terang. Kita nanti ngobrol-ngobrol tentang sejarah Buyut Sinjang. Mungkin yang daerah Jatiwangi mah udah sedikit tahu mungkin ya. Kita eksplor aja sambil lihat-lihat. Ya, lihat sekelilingnya makam. Mungkin nanti kita akan lihat ke agak dalam, soalnya sini agak luas. Makamnya ya banyak, lumayan banyak lah. Di sebelah kanannya ada kali lumayan gede ya. Kalau cerita orang-orang sini dulu katanya ini dibuat zaman Belanda, tempat buat sembunyi dari kejaran Belanda ya. Tapi pusatnya di sana sih, di tengah desanya kan ada jembatan. Itu di bawahnya tempat sembunyi katanya. Kalau menurut cerita warga sini. Yuk kita lanjut yuk. Kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol lagi di desanya, katanya pernah ada yang lihat penampakan, tapi di deket pohon yang agak besar di dalam katanya. Nanti kita coba samperin ke pohonnya ya, kita lihat. Ini ada tulisan Buyut Sinjang, Dawan. Nggak tahu ya dawannya apa dawan masuk kadipaten atau emang di sini ada dawan. Tapi setahu saya desanya bukan desa Dawan ya. Ini desa Kertasari. Mungkin sedikit cerita tentang sejarah buyut ini. Kalau di dalamnya tuh menurut warga sekitar ada dua makam. Yang satu Buyut Bolosong. Nah, nama aslinya saya kurang tahu juga tadi. Kalau yang satunya Buyut Sinjang, tapi itu menurut cerita yang dimakaminya itu sinjangnya atau samping, karena si jasadnya, si orangnya itu ngahiang katanya. Jadi nggak tahu kemana, jadi yang dimakaminya sinjangnya, jadi dinamain Buyut Sinjang. Mungkin segitu sejarahnya ya yang saya tahu. Buat selebihnya kita explore ke dalam ya. Sama kalau setiap bulan Mulud di sini suka ada kayak, kalau kita mungkin kayak apa ya, hajatan
hajatan syukuran kayak kalau misalnya habis panen gitu, suka ada ngadain acara di sini. Malamnya itu kayak malam Jumat ngadain wayang kulit. Itu biasanya dari jam 12 malam sampai menjelang subuh ya. Dan itu rutin setiap bulan Mulud. Kita mulai explore ke dalam ya. Kita nanti lihat-lihat pohon yang besar yang katanya di situ sering ada penampakan. Ini ada, nah ini nih, ini bekas acara muludan nih. Kayak ada nasi, ada apa ini, rangginang, sama masakan kayak bihun gitu. Ini yang nyimpen ini tuh kayak keluarga yang punya saudara yang dimakamin di sini. Kadang suka nyimpen uang juga, tapi kalau uang biasanya sama anak-anak kecil diambil pakai buat jajan. Tuh, ini masih ada nih bekas-bekasnya, nasi tempe, dan itu hampir di semua makam ada kayak ini. Mungkin udah jadi tradisi turun temurun ya. Ini ada pohon beringin. Ya, hawanya agak beda ya sini pohon ini. Nah, kalau kayak gini-gini ini biasanya makam yang baru, belum lama, jadi si ininya suka dibungkus tuh sama kain putih. Sebenarnya di seberang sana juga ada makam sih, cuman itu kurang tahu makam apa, sama kayaknya beda desa tuh. Itu kayak makam desa tetangga kayaknya. Sama kita nggak bisa masuk ke dalam buyutnya karena emang kayaknya harus ketemu dulu sama buyutnya, sedangkan kita udah agak malam, udah jam berapa sekarang nih? Jam 12 lebih 17 menit, udah malam. Gak enak juga ya, kita kan nggak, beratnya nggak buat masalah, cuman sekedar explore doang, nggak bikin rusuh di sini, nggak berbuat macem-macem ya. Jadi mungkin kalau nggak izin juga nggak jadi masalah. Tadi udah ngobrol sih sama warga sekitar, katanya kalau cuman sekedar buat jalan-jalan doang ya nggak apa-apa. Kalau pengen masuk yang emang harus izin katanya. Kita cari, katanya makamnya yang pohonnya agak gede, tapi sebelahnya mungkin yang itu kali ya pohonnya. Di situ katanya yang pernah lihat penampakan, tapi ya gak tahu kapan waktu lihat penampakannya. Kalau seterang ini kayaknya gak terlalu serem juga sih karena ada pencahayaan. Cuma kita explore tentang buyutnya aja, explore sejarahnya
sedikit kan tadi. Tuh, ini masih banyak bekas-bekas kayak yang masakan gitu, ditaruh di makam. Biasanya bikin nasi tumpeng sama lauk pauknya, nanti di wadahin sama kertas nasi, disimpan di atas makamnya sambil mungkin berdoa. Terus kadang ada yang nyimpen uang 1.000 2.000, ya nggak tahu sih apa faedahnya, nggak tahu juga ya, mungkin udah tradisi kan. Yuk kita jalan-jalan lagi. Wah, ini udah kelamaan nih, sampai ada belatungnya tuh, dibelatungin. Ini kayaknya nggak keurus nih makamnya, keluarganya nggak pernah datang buat ngurusin makamnya, sampai rimbun gini. Mungkin buat kita, buat pelajaran kita yang bisa kita ambil dari kebiasaan-kebiasaan itu, mungkin ya kita harus mentaati kebiasaan leluhur, tapi ya jangan berlebihan juga gitu ya. Kalau memang harus sampai nyimpen makanan di tempat kayak gini kan aneh juga gitu. Sebiasanya aja lah, sewajarnya aja. Buat kita datang ke makam kan buat mengingatkan kita juga akhirnya akan seperti ini. Jangan sampai datang ke sini terus berlebihan dengan hal-hal yang tidak perlu ya. Nah, ini nih. Soalnya kan mubazir juga sebenarnya kan. Apalagi kan nyimpen makanan kayak gini. Buka apa, ada yang bilang kan mubazir terus dimakan sama jin kan. Daripada disimpan di sini, kenapa nggak dikasihin ke orang lain, langsung dimakan, lebih bermanfaat. Ada gapura sama ada tempat duduk. Ada apa ya? Oh, ada sesajen, ada kelapa, bunga sama rokok. Lihat, rokok apa ini mereknya kurang hafal juga. Red Blue rokoknya, ya nggak tahu siapa niatnya ini ngasih ini di sini, gue kurang tahu. Kita coba deketin ya. Guys, ada suara agak merinding, mulai merinding nih.
Coba kita lihat ke atas. Ini oke, mungkin ini udah mulai ke ujung, tapi di sana masih ada bangunan di ujung sana. Kita coba lihat ke sana. Ini apa ya, bangunan apa, nanti kita lihat. Kayak banyak pakaian, ada kursi, oh iya, banyak pakaian, kursi. Apa emang ada yang tinggal di sini, atau emang sekedar buat nongkrong? Saya kurang tahu juga ya. Cuman banyak kursi, ada gelas, ada dispenser, kasur, ada tempat masak juga di sini. Ini kayak yang berantakan banget, emang nggak tahu ini tempat tinggal atau sekedar tempat nongkrong, atau emang nggak tahu sih tempat apa ini ya, nggak jelas. Cuman ya ngapain di sini, ada di tengah makam ya ada beginian. Kita lanjut lagi. Itu buyut di seberang, nggak tahu buyut apa namanya ya. Kalau nggak salah mah itu di tetangga desa, cuman kehalang sama kali. Nah, ini makam baru nih kayaknya, masih ada bunga-bunganya, kendinya, sama ini apa, jerami kayaknya, bekas, nggak tahu bekas apa, kayak bekas dibakar gitu. Kayaknya ini berjejer makam baru semua, mungkin baru beberapa bulan atau beberapa minggu. Nah, nasi lagi, nasi sama lauk pauknya, ada apa ini, kecambah sama apa ini, oh daun salam kayaknya. Ini nasi kuning yang udah lama jadi udah mulai putih ya, kuningnya mulai hilang. Ini kelapa, terus ini ada aqua 2,
nggak tahu buat apa disimpan di sini. Sama di sana juga ada tuh aqua gelas sama kelapa sama kendi. Mungkin kepercayaan mereka ya, kalau nyimpen kayak gitu udah menjadi kepercayaan mereka, jadi lumrah lah buat nyimpen kayak gitu. Nah, kayaknya pohon yang diceritain pohon ini kayaknya, soalnya dari tadi pohon yang paling besar yang ini kayaknya. Ada lagi pohon yang besar, katanya pernah ada yang lihat tuh di sini, sama yang kumpulnya tuh di sini, para penghuninya tuh di sini. Penghuni kayak penampakan tuh kayak katanya di daerah sini, deket-deket pohon sini. Tapi kalau saya yang rasain kayaknya lebih besar yang tadi pohon asem yang di sana tuh, lebih merinding di sana daripada di sini. Mungkin karena emang di sana lebih gelap, di sini ada pencahayaan, kurang tahu juga sih. Kalau yang saya rasain kayak gitu. Kita balik lagi ke sana sambil jalan. Ada tulisan. Nah, ini biasanya makam satu keluarga nih, disatuin, dikasih pembatas. Oke, mungkin segini aja dulu explore di Buyut Sinjang. Semoga kita dapat ilmu ya di sini buat lebih sadar, lebih mendapat pelajaran tentang semua ini. Bukan menyalahkan tradisi ya, tapi ya itu balik lagi ke diri sendiri, apa itu bisa disebut benar atau tidak, karena syariat Islam tidak menyuruh seperti itu ya. Kalau memang mau sekedar ziarah ke makam ya cukup dengan ziarah, tanpa harus membawa makanan seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan tradisi ini, saya cuma sekedar memberi penjelasan lah, kalau seperti itu tidak harus. Oke, ketemu lagi sama saya di video explore selanjutnya. Kita cari tempat lain lagi. Buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat, bisa komen di video ini buat kita explore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.